Kita akan menyanyikan lagu Sion halaman 268 pada saat berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang surga, kami dalam kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas segala kasih berkat-Mu, atas pimpinan-Mu dan segala karunia-Mu ya Tuhan. Kau masih pimpin kami hingga pada saat ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai kebaktian permintaan doa. Kiranya Engkau berkatilah kebaktian ini, dan juga buatilah Ibu Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan. Dan juga buatilah sistem yang kami gunakan supaya berjalan dengan lancar. Inilah kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Kami hilangin gambar. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Cecilia Kaligis.
Terima kasih lagu yang telah dibawakan. Kiranya lagu tersebut bisa menguatkan hati kita kepada Tuhan. Sekarang kita akan memasuki ke kebaktian dengan judul Keuangan di RT, pasal 36. Dibawakan oleh Ibu Nita Sumayati. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Banyak masyarakat itu yang memburu aset-aset ya. Nah ini juga akibat juga
bunga yang real yang Baik, selamat malam bagi kita semua umat Tuhan. Kita semuanya umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Kita bersyukur oleh karena pada malam hari ini kita boleh dapat bertemu kembali. Jadi pada malam hari ini sesuai dengan jadwal sebetulnya harus Ibu Situmeang ya. Ya, tapi oleh karena tadi ada keperluan BWA mereka pergi sehingga dia baru tiba malam ini, baru saja tiba, jadi kelihatannya agak terganggu konsentrasi. Jadi saya akan ambil bagian meneruskan pelajaran kita di pasal yang ke-36 tentang keuangan dalam rumah tangga. Terima kasih untuk adik Shirley yang sudah memandu jalan ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya berkat sukacita di dalam Yesus dan kebenarannya boleh menjadi bagianmu. Begitu juga dengan adik kita Cecilia Kaligis yang sudah menyanyikan sebuah lagu pujian kepada Tuhan. Kiranya ini juga boleh menjadi berkat, menguatkan iman percaya kita di dalam Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ayat inti daripada pelajaran malam hari ini, saya ambil dari dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, di dalam ayat ini ada sesuatu yang penting yang kita harus cermati. Ya, oleh karena bukan hanya makanan saja kita harus bertarak, tetapi uang juga, penggunaan uang ini juga kita harus bertarak. Ya. Nah, di sini bukan berarti kita dalam bekerja untuk mencari uang itu salah, bukan maksudnya ya. Tetapi kalau dalam pekerjaan kita dalam mencari uang itu, kita sudah dirasuki dengan cinta akan uang ini yang menjadi kita dibawa kepada satu suasana yang dikatakan menyiksa diri dalam berbagai-bagai duka, ya, artinya berbagai duka, berbagai kesedihan, kita mengabaikan rumah tangga kita mengabaikan keluarga kita hanya karena kita berburu akan apa? Akan uang ini. Jadi kalau kita bekerja murni untuk mencukupi nafkah rumah tangga, kebutuhan, ini sangat amanah, ini sangat dianjurkan ya. Kalau orang yang tidak bekerja itu apalagi kepala rumah tangga, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Yang walaupun memang istri itu dia bisa bekerja, bisa mencukupi kebutuhan nafkah rumah tangga, tapi kalau suami tidak ada pekerjaan yang dia kerjakan untuk menunjukkan bahwa eksistensinya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ini akan menjadi satu persoalan ya. Jadi perlu di sini sebelum kita menikah, suami atau calon suami sudah harus memiliki pekerjaan. Ya, bila mana sudah bekerja, lalu ada masalah, problema di dalam pekerjaan itu, misalkan di PHK dan sebagainya, ini lain apa? Lain kondisi. Tapi pada awalnya untuk menikah harus memiliki pekerjaan terlebih dulu. Dalam bacaan rumah tangga kita ini dikatakan di sini Tuhan menghendaki agar umatnya memikirkan kepentingan orang lain dan hidup cermat. Jadi di sini kita melihat bahwa kita bukan saja memikirkan akan rumah tangga kita saja, tapi dengan cara kita berhemat, cara kita mengelola keuangan itu dengan efisiensi ya, tidak menghambur-hamburkannya, maka kita akan boleh menjadi berkat, menolong orang yang ada di sekitar keluarga kita. Boleh jadi kita boleh membantu adik kita, boleh membantu keluarga dekat kita, ya. Ini yang diharapkan ya. Ia menghendaki agar mereka belajar hemat dalam segala perkara dan tidak memboroskan apapun. Ini satu kalimat yang sangat keras ya. Sangat keras, dikatakan harus hemat dalam segala perkara.
saya mungkin belum dapat mungkin ya dalam mengikuti ini. Tetapi ini satu pelajaran bagi kita agar kita boleh menghemat setiap rupiah yang ada pada jangkauan kita. Dikatakan engkau harus tahu waktunya menghemat dan waktunya untuk membelanjakan uangmu. Kita tidak dapat mengikut Kristus kecuali kita menyangkal diri, mengangkat salib. Jadi, bila mana kita sudah mendapatkan gaji kita, pada waktu kita mendapatkan gaji kita, maka persepuluhan itu sudah harus terlebih dulu kita apa? Kita sisihkan. Kita sisihkan, ya. Karena pada akhirnya ketika kita sudah menyisihkan persepuluhan itu, tentu kita akan mendoakan persepuluhan itu. Lalu kita akan berdoa untuk sisa uang yang ada di lumbung kita. Dan ketika kita sudah berserah kepada kuasa pengendalian Yesus dalam mengatur keuangan ini, maka kita juga akan teringat kepada penderitaan Yesus ketika dia memikul salib dalam kehidupannya, menyangkal dirinya. Jadi kita diminta di sini untuk apa? Untuk mengangkat salib, menyangkal diri kita dalam soal penggunaan uang. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa hutang harus dilunaskan. Ya, jadi kalau kita berhutang, kita harus melunaskan hutang yang kita sudah miliki itu. Jadi ini satu hukum yang harus kita penuhi. Sisa-sisa yang tercecer harus dikumpulkan. Pengeluaran tidak perlu, harus dibatasi dan hanya milik yang sah yang boleh ditahan dan disimpan. Artinya itu tadi persepuluhan itu harus terlebih dulu kita sisihkan. Jadi artinya uang yang sah itu setelah potong persepuluhan itu juga harus kita Itu juga harus kita kelola dengan Dengan pakai skala prioritas ya. Yang mana yang lebih penting, lebih utama ya. Baru kita boleh dapat kepada hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting. Nah, dikatakan engkau harus memperhitungkan apa yang digunakan hanya untuk memuaskan cita rasa dalam memelihara nafsu makan yang rusak dan suka hidup serba mewah. Jadi inilah yang merupakan salib kita sebagai pengikut Yesus itu. Jadi kita harus mengikul salib dalam penggunaan uang. Mengikul salib dalam Dalam mengaplikasikan selera. Jadi selera kita sedapat-dapatnya haruslah selera yang sederhana. Ya. Baik dalam soal melihat memilih makanan dan juga soal melihat memilih pakaian, kita boleh menggunakan pakaian yang sederhana tapi serasi, sedap dipandang mata, ya, bersih. Ini akan menjadi satu pekabaran yang luar biasa dari kita sebagai pengikut Yesus. Karena kita sudah doakan uang yang kita gunakan untuk membeli pakaian memakanan yang sederhana, yang jauh dari kesan mewah, ya. Ya, jadi ya kita harus memiliki rasa eling, rasa kalau kita memakai pakaian mewah kemudian kesannya kita menonjolkan bahwa saya mampu membeli yang mahal. Tapi Nyonya White katakan di sini bahwa kita harus menggunakan uang itu dengan baik, membeli yang sederhana, ya. Kemudian makanan juga, nafsu makan juga harus yang sederhana. Uang yang dibelanjakan untuk makanan lezat yang tidak berguna dapat guna memperbanyak keenakan dan kenikmatan di rumahmu. Engkau tidak perlu hidup dalam kemelaratan. Engkau harus jujur terhadap dirimu sendiri dan terhadap saudara-saudaramu. Kemelaratan adalah penyalahgunaan kelimpahan Allah. Jadi maksudnya kemelaratan ini bukan berarti dia itu memang melarat, tidak. Artinya oleh karena penggunaan uang yang tidak bijak, ya, tidak membuat skala prioritas yang pertama itu milik Allah itu harus disisihkan, kemudian penggunaannya juga dengan hemat, dengan hati-hati, maka orang bisa menjadi melarat, ya. Oleh karena Oleh karena hanya memanjakan selera mata, selera makan dan juga keinginan-keinginan hidup. Bisa jatuh miskin dan melarat, katakan di sini. Jadi engkau tidak perlu akan melarat, ya. Kalau kita bisa menggunakan uang itu
dengan pertolongan daripada hikmat dari Yesus Kristus ya, sehingga kita memiliki apa? Memiliki salib ya, salib untuk memikirkan orang lain yang ada di sekitar kita, bahkan sahabat-sahabat kita mungkin yang ada di lingkungan di mana kita berada. Pemborosan juga adalah satu penyalahgunaan. Jadi ini dikatakan intinya pemborosan. Boros ya. Jadi hemat pangkal kaya ya, rajin pangkal pandai ya. Jadi bukan berarti kita itu hemat kikir, tidak. Kita tidak hemat akhirnya kita kikir, tidak. Kita tetap memberikan apa yang harus kita berikan, tetapi kita harus terkesan di sana tidak ada kesan pemborosan. Ya. Pengeluaran kecil-kecil yang menurut anggapanmu tidak berarti akan ternyata besar jumlahnya pada akhirnya. Jadi kita berpikir ini hanya 100 perak kok ini. Ya, tapi kalau kita bayangkan setiap kali kita berjalan di jalan raya, bertemu dengan simpangan-simpangan, ada apa? Ada orang-orang yang polisi-polisi apa itu ya, cepek itu ya. Ya sekarang dulu polisi cepek, sekarang sudah polisi gopek atau 1000 ya. Jadi bayangkan kalau sampai 10 orang berdiri itu kita kasih sudah apa? Sudah 10.000 kalau kita kasih 1.000. Jadi ini contoh simpel ya. Di zaman di mana kita hidup ini, uang sepeser pun itu sangat apa? Sangat berarti. Ya, sangat berarti. Ya. Selanjutnya dikatakan, bila engkau tergoda memboroskan uangmu untuk makanan yang lezat-lezat, engkau harus ingat akan penyangkalan diri dan pengorbanan diri yang ditanggung oleh Yesus untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh. Jadi kalau kita sudah terpancing untuk membeli makanan-makanan yang mahal, yang lezat-lezat dikatakan ya, lezat ini artinya yang mahal-mahal ya. Ya, jadi kalau dibilang mahal itu nggak bohong ya. Kualitasnya pasti apa? Pasti lebih apa? Lebih enak cita rasanya. Nah, kita sebagai pengikut Yesus, kita juga harus membiasakan diri untuk memakan makanan yang sederhana. Ya, mungkin itu rebus-rebusan ya. Mungkin itu kukus ya. Jadi ini sesuatu yang baik kita apa? Kita budayakan dalam lingkungan keluarga kita. Kalau kita lebih banyak menggunakan cita rasa ataupun vetsin ya ini juga akan memanjakan selera kita sehingga pada akhirnya kita bisa juga terpancing untuk memakan makanan yang enak-enak saja. Jadi kalau makanan yang sederhana itu dianggap itu tidak makanan. Nah, ini sudah repot ya. Jadi kita juga harus dapat membudayakan selera makan yang apa? Yang sebagaimana Yesus tanggung ketika dia hidup di dunia ini. Yesus hidup sebagai anak manusia di dunia ini, hidup di keluarga yang miskin. Kalau keluarga yang miskin, ya disampaikan ya bahwa Yesus anak tukang kayu ya. Jadi ya tukang kayu penghasilannya ya tidak sehebat bisnismen ya. Jadi terbatas. Itu pun kalau laku mungkin furniturnya ya. Ya, jadi Yesus juga seorang yang menggunakan selera makan yang baik. Ya, dia sederhana. Jadi ini akan menjadi pola hidup kesederhanaan ini yang kita harus budayakan kepada anak-anak kita. Karena di zaman di mana kita hidup ini, budaya makan enak itu sudah Sudah menjadi menjadi ikon ya. Ya, bahkan ya kita lihat di siaran-siaran televisi ada siaran yang judulnya makan enak atau enak makan ya. Ya, dengan sajian-sajian yang mungkin menggugah selera. Nah, jadi kita sebagai pengikut Yesus, pengaku pengikut Yesus, kita harus bisa memikul salib mengenai selera ini. Jadi kita harus biasakan sejak dini, kita membiasakan makanan-makanan yang sederhana. Anak-anak dikatakan harus diajar menggunakan penyangkalan diri dari pengendalian diri. Ya, jadi ada pengendalian diri, self control melalui Melalui penyangkalan diri. Bukan tidak bisa kita membeli makanan yang enak kepada anak ini, tapi kita mau melatih dia agar dia bisa mempunyai mempunyai penyangkalan dirinya. Ya, jadi ketika Yesus dicobai sebagai anak Allah untuk membuat batu menjadi roti,
Ya, itulah yang setan gunakan. Artinya Yesus mempunyai kapasitas untuk membuat batu menjadi roti. Jadi itu cobaan datang kepada Yesus. Tapi kepada kita sebagai manusia biasa, datang pencobaan, bisa kamu membuat batu menjadi roti? Tidak ada, tidak bisa kita buat. Jadi cobaan itu nggak datang sama kita. Cobaan untuk membuat batu menjadi roti nggak datang, karena kapasitas kita nggak ada, nggak bisa seperti itu. Tapi kepada Yesus, dia bisa untuk mengubah batu menjadi roti. Karena dia mempunyai kapasitas. Jadi cobaan itu datang sama dia seperti itu. Jadi kepada kita mungkin bukan seperti itu, bukan buat batu jadi roti, tapi cobaan itu datang bagaimana kita untuk bisa membeli makanan yang agak mahal ya, untuk apa? Memanjakan selera kita. Nah, kalau kita bisa untuk membeli makanan yang mahal, lalu kita tidak membeli makanan yang mahal, berarti kita apa? Berarti kita menang, sama seperti pengalaman Yesus. Percobaan datang kepada Yesus itu karena kapasitas dia bisa menjadikan roti, batu jadi roti. Tapi kepada kita tentu berbeda. Kita tidak bisa membuat batu jadi roti. Tapi kita bisa membeli makanan yang lezat atau memilih makanan yang sederhana. Ya, jadi boleh kita anggap makanan-makanan, sajian-sajian yang ditampilkan di televisi itu namanya juga iklan, itulah merupakan perangkap, itulah merupakan cobaan bagi kita, ya. Cobaan yang datangnya dari apa? Datangnya dari setan, ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang enak, maka kita pada akhirnya akan apa? Akan tidak mau untuk memakan makanan yang apa? Makanan yang sederhana. Akhirnya kita terbabit dengan apa? Dengan dosa memanjakan selera ini. Jadi dikatakan tadi, bila anak-anakmu tergoda untuk memboroskan uang untuk makanan yang lezat, engkau harus ingat ya apa yang telah Yesus lakukan dalam menyangkal dirinya untuk mati, ya, mati di Golgota. Alasan mengapa begitu banyak pendeta merasa bahwa mereka mengalami kesulitan dalam hal keuangan ialah karena mereka tidak mengekang cita rasa, nafsu makan, dan kecenderungan makan mereka. Jadi kami sebagai pendeta-pendeta, ya, kami harus bisa untuk mengendalikan selera kami. Ya. Jadi kalau kami pendeta-pendeta memiliki badan, postur tubuh yang tambun, yang gemuk, tentu kami tidak menunjukkan teladan bagaimana kami oleh menggunakan selera makan kami. Berarti kalau pendeta yang gemuk, yang kegemukan ini, wah berarti dia makannya pasti makan yang enak-enak. Kira-kira begitu pemikiran kita, ya. Jadi ini pelajaran ini bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk kita semua sebagai pengikut Yesus. Jadi kita harus memiliki postur tubuh yang apa? Yang ideal, ya. Ya, karena ini sangat menentukan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Jadi nasihat ini tadi bukan hanya kepada pendeta, kepada kita semuanya yang mengaku sebagai pengikut Yesus, ya. Karena alasan nafsu makan dan kecenderungan makan mereka. Saya masih ingat waktu pendeta-pendeta zaman dulu, ya, zaman dulu. Ya. Sering sekali pendeta-pendeta zaman dulu itu memiliki penyakitnya adalah penyakit darah tinggi dan penyakit kolesterol. Karena apa? Karena mereka mempunyai satu kebiasaan makan yang salah, ya. Ya, saya pernah dengar dulu bahwa ada banyak pendeta yang meninggal oleh karena darah tinggi. Karena mereka kuat makan daging, ya daging kambing, ya. Ya, jadi ini tentu sesuatu yang tidak baik untuk kita untuk baik kita teladani. Jadi tetap harus proporsional, ya. Harus proporsional. Ya, makannya harus proporsional supaya kita boleh mencerminkan citra Allah, ya, peta Allah dalam kehidupan kita di mana kita berada. Lalu dikatakan alasan mengapa begitu banyak orang bangkrut dan mengambil harta secara tidak jujur ialah karena mereka berusaha memuaskan cita rasa istri dan anak-anak mereka secara boros. Jadi rupanya disinyalir untuk yang korupsi itu, mereka itu lebih mementingkan cita rasa daripada istri dan juga anak-anaknya. Jadi boleh jadi istri menuntut banyak kepada suaminya, ya. Dia korek-korek suaminya, aduh, kalau boleh mobil kita seperti mobil itu tetangga, ya. Datang anak juga demikian, kalau boleh ini dan itu dan sebagainya. Sehingga akhirnya suami ini dia masuk ke dalam Masuk ke dalam satu cobaan, ya, di kantornya. Mungkin kesempatan itu ada sehingga pada akhirnya dia mengadakan satu korupsi, dan pada akhirnya itu membawa malapetaka. Jadi
cita rasa ini, cita rasa istri dan anak-anak ini harus harus dikendalikan, sejak dini, ya, sejak mereka masih kecil-kecil, ya. Jadi terima kasih kita kepada tulisan Nyonya White ini, bahwa kepada rumah tangga diberikan nasihat, ya, supaya tetap menjaga menjaga rasa pengorbanan diri, rasa pengendalian diri, sebagaimana Yesus dia datang untuk mengendalikan dirinya dan menyangkal dirinya sebagai sebagai anak Allah, ya. Betapa saksamanya bapak-bapak dan ibu-ibu harus mengajarkan penghematan oleh ajaran dan teladan kepada anak-anak mereka. Jadi pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak ini bukan melalui perkataan, bukan, tapi melalui teladan. Ya, jadi perkataan itu susah untuk mereka mereka terima, tapi mereka lebih gampang melihat melalui teladan, pola, lifestyle hidup kita. Jadi kalau kita katakan, mungkin ada bapak-bapak mengatakan, nak, jangan makan yang banyak ya, harus atur makannya. Tapi kita makan banyak, dia pasti cepat cepat dia intervensi. Apa aja makannya banyak, ya. Gimana kita mau bisa makan makan tidak banyak-banyak. Nah, ini contoh. Jadi mereka belajar dari Dari teladan yang kita tampilkan dalam rumah tangga itu. Dikatakan lagi di sini ada satu poin lagi, tidak layak berlagak kaya atau menunjukkan lebih dari keadaan kita yang sebenarnya. Para pengikut juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi biarlah kita pada dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak usah pakai pakai topeng, ya. Kita tidak boleh usah pakai topeng, biarlah apa adanya, ya. Ini adanya kita, ya, itu syukurinlah itu dan doakan itu supaya itu boleh menjadi menjadi berkat, ya, akan menjadi pola yang memantulkan pola Yesus Kristus, ya, yang penuh dengan penyangkalan diri, ya. Jadi tidak baik kita untuk berlagak seperti orang kaya, ya. Ini satu nasihat bagi kita. Kita tidak usah merasa resah kalau tetangga kita memperbaiki rumah mereka dalam cara yang tidak dapat kita ikuti secara wajar. Ya, jadi inilah yang sering sekali yang menjadi persoalan dalam rumah tangga, di mana istri melihat, menyaksikan tetangga atau sahabat, kenalan, temannya yang memiliki sesuatu yang lebih daripada apa yang dapat mereka miliki. Jadi tidak baik, ya, kita harus membanding-bandingkan pendapatan kita, suami Anda dengan dengan orang lain. Syukurinlah apa yang ada dan itu akan menjadi berkat dan Allah akan tambahkan lipat gandakan. Bagaimana Yesus memandang pada persediaan kita yang mementingkan diri untuk pemanjaan nafsu, makan, untuk menyenangkan tamu kita, atau yang memuaskan kecenderungan kita sendiri, adalah satu jerat bagi kita bila kita bertujuan mengadakan pertunjukan untuk membiarkan anak kita berbuat demikian di bawah pengendalian kita. Jadi sering sekali kalau kita mau menjamu tamu, ya, apalagi waktu kami masih kecil-kecil dulu, sering sekali datang katakanlah pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi ketika datang ke rumah lalu dijamu makan di rumah, ya. Biasanya ya anak-anak nggak boleh makan bersama-sama dengan petinggi-petinggi itu, ya. Anak-anak biasanya belakangan makan, ya, baru nanti setelah makan semuanya petinggi-petinggi itu baru kita boleh makan, ya. Ya, jadi dalam konteks ini ya ini ya wajar-wajar saja, karena inilah petinggi atau orang yang dihormati dalam dalam struktur organisasi. Tapi kalau kita datang dalam soal hubungan kekeluargaan, kadang-kadang anak-anak kita juga kita berikan mereka makanan-makanan yang tidak sepantasnya, ya. Kita prioritaskan kepada tamu-tamu kita, ya, sehingga anak kita mereka makan hanya sisa-sisanya ataupun yang tidak selayaknya, ya. Ini juga tentu tidak baik. Kita harus sisakan kepada anak-anak makanan yang baik bagi mereka, karena ini sangat memberikan satu pembelajaran bahwa mereka tetap kita prioritaskan, ya. Jadi dikatakan tadi memuaskan kecenderungan kita sendiri, ya. Kita mau senangkan tamu, kita berikan makanan yang nomor wahid, sementara anak-anak kita berikan makanan yang seadanya saja. Tentu ini tidak baik.
Lebih bagus katanya tadi sini, tampilkan makanan yang sederhana kepada tamu-tamu itu. Itu lebih baik. Kepada keluargamu berikan makanannya apa? Makanan yang istimewa, ya. Itu lebih baik, ya. Ini dikatakan di sini, ya. Dikatakan tadi di sini ada poinnya bahwa lebih bagus kita tampilkan makanan itu kepada tamu makanan sederhana, tapi kepada keluarga kita berikan makanannya apa? Makanan yang terbaik. Sesuatu yang masih dapat digunakan sekali-kali jangan dibuang. Hal ini memerlukan kebijaksanaan, pemikiran terus-menerus. Jadi satu hal yang saya juga perhatikan ketika kita makan potluck bersama, ya, kita lihat makanan itu ada yang dibuang-buang gitu. Jadi ini satu proses pembelajaran. Kita ambil makanan itu, ya habiskanlah makanan itu. Jangan sampai ada kesan berlebih-lebihan. Ya, memang zaman dulu mungkin zaman kami waktu masih apa ya, orang makan itu jadi tren kalau ada sisanya gitu, ada sisanya. Jadi tren gitu ya, kayak mode gitu ya. Oh, orang ini makan seadanya. Jadi ada sisanya lebih gitu ya, banyak. Sayang. Jadi kalau boleh kita makan potluck di gereja, kalau kita nanti sudah makan sama-sama, janganlah ada yang sisa-sisa. Nggak ada yang makan itu makanan, dibuang itu makanan ke tempat sampah. Jadi ini menjadi apa? Menjadi kutuk kepada siapa? Kepada kita. Jadi biarlah kita mengambil makanan yang apa? Makanan yang secukupnya. Kalau ambil banyak habis, oke, good. Tapi kalau ambil banyak sisa jadi model, jadi stand gitu ya. Wah, ini tidak baik. Ini yang menjadi perhatian daripada Nyonya White. Jangan sampai ada yang dibuang-buang ya. Harus Harus dimakan semuanya ya. Kenapa? Karena masih banyak keluarga yang menderita kekurangan. Ya, ingat bahwa banyak orang yang masih berkekurangan, yang tidak makan. Ya, kita buang-buang nasi, kita buang-buang lauk. Aduh, ini sesuatu yang sangat sangat mengerikan ya, sangat melecehkan ya. Makanya dikatakan hal ini memerlukan kebijaksanaan, pemikiran terus-menerus. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa ketidaksanggupan menabung dalam perkara kecil merupakan suatu sebab mengapa banyak keluarga menderita kekurangan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, ini nasihatnya Nyonya White ya. Waktu zaman dulu sebelum ada proses KPR dan lain sebagainya ya. Jadi memang idealnya tidak usah pinjam meminjam. Itu lebih Itu lebih sehat ya. Ya. Banyak keluarga yang miskin menderita kemiskinan karena mereka membelanjakan uang mereka segera setelah mereka menerimanya. Nah, jadi inilah model contoh orang yang tidak bijak dan arif ya. Jadi kalau sudah mendapatkan persepuluhan, sisihkan dulu persepuluhan itu ya. Bagi kita yang sudah yang sudah berada dalam kebenaran ini, sisihkan dulu persepuluhan itu, baru kita atur keuangan yang sisa ini untuk secukup-cukupnya sesuai dengan kebutuhan kita atur. Sehingga itu akan menjadi berkat ya, menjadi berkat. Mengambil dan menggunakan uang untuk sesuatu maksud sebelum mendapatkannya adalah suatu jerat. Ya, jadi artinya dia belum dapat gaji, tapi sudah ada ada barang-barang yang dibeli ya sebelum uang itu ada. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nyonya White agar menghindari hutang ya, menghindari hutang. Dunia berhak mengharapkan ketulusan yang tekun kepada mereka yang mengaku orang Kristen berdasarkan kitab suci. Oleh sikap acuh tak acuh di pihak seorang dalam membayar apa yang patut dilunaskannya, semua anggota kita ada dalam bahaya, dianggap tidak dapat dipercaya. Jadi kalau kita harus bayar, ya harus bayar. Ya, contohnya dalam bulan dalam proses kita mencicil ya. Kalau sudah jatuh tempo, ya kita harus bayar. Jangan kita merasa nanti bisalah kita lipat gandakan, tidak. Jadi maksudnya itu ya. Jadi kalau udah waktunya kita harus bayar, kita harus kita harus selesaikan ya, supaya tidak menjadi beban yang akan membebani kita di waktu yang akan datang. Mereka yang berpura-pura saleh harus memperindah doktrin yang mereka akui dan jangan memberikan peluang bagi dihinakannya kebenaran itu karena cara bertindak mereka yang tidak berhati-hati. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, kata Rasul. Ya, inilah nasihat zaman Zaman waktu yang dulu itu ya. Hindari hutang ya, hindari hutang. Jadi ya kita di zaman sekarang ini agak susah untuk kita menghindari hutang ya.
Ya, memang zamannya memang begitu, keadaannya seperti itu. Kalau kita tidak berani dengan hutang, maka kita tidak akan bisa katakanlah memiliki sesuatu yang kebutuhan utama. Contohnya, kami sebagai pendeta gaji kami sangat terbatas. Kami mau beli rumah. Jadi kami tunggu dulu uang kami ini ada untuk membeli rumah, sangat tidak mungkin. Jadi itu sebabnya di zaman dulu, zaman sekarang ada sedikit perbedaan, tetapi kita harus konsekuen ya untuk membayar bulan per bulan itu, sehingga akhirnya kita tidak terlilit hutang yang membahayakan. Oke, jadi sebaiknya kita menghindari hutang. Dikatakan banyak sekali orang tidak mendidik diri sendiri agar mereka dapat mengatur pengeluaran mereka sesuai dengan pendapatan mereka. Jadi ada istilah, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Harus kita cocokkan, sesuaikan, supaya tidak menjadi malapetaka. Mereka tidak belajar menyesuaikan diri dengan keadaan, dan mereka meminjam berkali-kali sampai utang bertimbun-timbun, dan sebagai akibatnya mereka tawar hati dan kecewa. Ya, jadi maksudnya sudah banyak pinjaman-pinjaman, kemudian akhirnya mungkin dari pihak bank sita dia punya barang itu, mobil atau rumah, ya akhirnya mereka jadi kecewa, tawar hati katanya ya. Ya, ini yang mau kita hindari melalui pembelajaran pada malam hari ini, supaya kita tidak menjadi melarat, dikatakan ya. Kalau kita benar-benar dapat mengatur keuangan kita itu dengan baik. Engkau harus melihat bahwa seorang tidak boleh menjalankan urusan pekerjaannya dalam cara yang mengakibatkan terjadinya utang. Bila seorang terlibat dalam utang, ia berada dalam salah satu jerat setan yang dipasang bagi jiwa-jiwa. Ambillah tekad untuk tidak melibatkan diri dalam utang yang lain. Sangkalah diri dalam 1000 jenis keperluan daripada terlibat dalam utang. Hindarkanlah utang itu sebagaimana engkau menghindarkan penyakit cacar. Ya, jadi memang mengerikan ini mengerikan sekali hutang ini kalau kita tidak bisa bayar. Ya, hutang ini kalau kita tidak selesaikan. Ya, jadi makanya di pihak bank itu kalau kita mau mengajukan pinjaman, dia lihat dulu penghasilan kita. Bisa nggak nanti ini dia selesaikan ini? Berapa lama lagi Bapak pensiun? Oh, 5 tahun lagi. Oh, maaf Pak, nggak bisa kami kabulkan. Ya, peminjaman Bapak kalau tingkat uangnya seperti itu harus disesuaikan dengan kemampuan Bapak, dengan masa pensiun yang Bapak akan hadapi. Jadi ada banyak kriteria yang harus dihadapi kalau kita mau berhutang di bank itu ya. Ini menunjukkan bahwa ya kita harus berhati-hati dengan soal soal selera ini. Kalau kita sudah mulai selera kita lebih tinggi daripada apa yang harus kita boleh jalankan, boleh kita nikmati, ini tanda bahaya ya, tanda bahaya. Jadi kita harus berhati-hati, bagaikan penyakit cacar, kata Nyonya White. Mengabaikan keperluan-keperluan penting bukannya penghematan. Allah tidak dihormati bila tubuh dilalaikan atau disalahgunakan, dengan demikian tidak layak lagi bagi pekerjaannya. Jadi ada orang, dia berhemat untuk makan. Tapi kalau untuk pakaian, untuk yang lain-lainnya, dia habis-habisan. Ya. Nah, ini yang maksudnya itu. Jadi ini nggak layak kalau kita mengabaikan makanan yang menjadi keperluan pergerakan tubuh kita abaikan. Ya. Demi untuk pakaian, demi untuk sesuatu yang kita inginkan, ini salah. Jadi kita harus lebih bagus, kita makan kita yang baik, penampilan kita mungkin sederhana, ya, mungkin dengan mobil yang sederhana, mungkin dengan rumah yang sederhana, it's okay. Itu yang dimaksudkan di sini, ya. Tidak perlu kita harus paksakan, ya, sampai akhirnya kita makan nggak makan. Nah, begini maksudnya. Memelihara tubuh dengan menyediakan baginya makanan yang enak dan menguatkan merupakan salah satu kewajiban utama bagi kepala keluarga. Jauh lebih baik mempunyai pakaian dan perabot yang kurang mahal daripada membatasi persediaan makanan. Ya, jadi makanan itu harus prioritas. Ada kepala keluarga menghemat persediaan makanan di meja makan agar dapat menyediakan jamuan yang mewah bagi para tamu. Hal ini kurang bijaksana. Dalam menjamu tamu hendaklah kita lebih sederhana. Ini tadi maksud saya kutipan tadi itu, bahwa dalam menjamu tamu kita harus sederhana. Lalu apalagi? Biarlah keperluan keluarga mendapat perhatian utama. Makanan anak-anak itu harus menjadi perhatian utama. Jangan kita
berikan kepada tamu kita itu katakanlah makanan yang lezat-lezat, sama anak kita berikan makanan yang apa? Yang sederhana sekali. Jangan. Lebih bagus kita berikan makanan sederhana kepada tamu, lalu kepada anak-anak kita berikan makanannya apa? Makanan yang lezat, ya, makanan yang baik, yang menyehatkan. Penghematan yang kurang bijaksana dan kebiasaan yang dibuat-buat sering menghalangi sifat suka menerima tamu yang diperlukan dan yang akan membawa berkat. Persediaan makanan yang biasa untuk meja makan kita harus demikian rupa sehingga tamu tidak disangka-sangka dapat disambut tanpa membebani nyonya rumah untuk mengadakan persiapan tambahan. Jadi memang kalau kita budaya orang timur itu, kalau datang tamu pasti ada korban, ya. Maksudnya ada penyembelihan, ada potong ayam, ada apa lain sebagainya, ya, kalau ada tamu, ya. Jadi kalau nggak ada tamu, nggak ada pemotongan, nggak ada apa-apa. Nanti tahun baru ada pemotongan ayam dan sebagainya. Jangan, ya. Jadi harus ada apa? Harus ada prioritas kita, keluarga ini yang menjadi apa? Prioritas. Bagian terakhir ya nih ya. Penghematan bukannya berarti kekikiran. Nah, ini dia. Melainkan pengeluaran yang bijaksana karena ada sesuatu pekerjaan besar yang harus dilakukan. Ya, jadi hemat itu bukan berarti kikir, ya. Tetapi ada orang yang hemat betul-betul kikir, bahkan kikir untuk dirinya. Ya, nah ini yang bahaya. Kalau sudah kikir untuk dirinya, pasti juga dikikir untuk apanya? Untuk keluarganya. Ya, ini dia. Allah tidak menuntut agar umatnya meniadakan hal-hal yang perlu sekali bagi kesehatan dan kesenangan mereka. Tetapi ia tidak menyetujui kecerobohan dan keborosan dan pertunjukan-pertunjukan. Jadi ada 3 ya, kecerobohan, kemudian keborosan dan pertunjukan-pertunjukan. Ya, pamer, kira-kira begitu ya. Jadi ini tidak harus ada ya di dalam diri pengikut Yesus ya. Jadi inilah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, memberikan pembelajaran kepada anak kita sedini mungkin supaya mereka bisa menyangkal diri mereka, mengendalikan diri mereka, walaupun bisa mereka beli makanan itu. Ya, sama seperti tadi Yesus ada kapasitasnya untuk membuat batu jadi roti, tapi bagi kita tidak. Tapi kita bisa untuk membuat makanan itu yang enak itu ada, bisa kita manjakan anak kita, tapi kita tidak lakukan kepada anak kita, sehingga anak kita ini akan menjadi anak-anak yang memiliki roh penyangkalan diri, roh pengendalian diri, sebagaimana Yesus memiliki roh pengendalian diri ini. Kiranya inilah yang menjadi pelajaran kepada kita bersama-sama pada malam hari ini, agar kita boleh memprioritaskan, ya, memprioritaskan yang pertama adalah Allah kita itu, pencipta kita itu, Halik kita itu melalui persepuluhan. Lalu kita atur keuangan kita dengan sedemikian rupa sambil memberikan pembelajaran, didikan kepada anak kita untuk hidup sederhana dan hidup menyangkal diri. Kiranya Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada tanggapan dari jemaat? Dipersilakan. Ini habis. Oke, kalau tidak ada, kita akan doa syafaat. Mungkin sebelum itu ada yang mau didoakan atau ada yang kesaksian? Ada yang bersaksi? Oke, kalau itu dipersilakan Pak Pendeta untuk doa syafaat. Masih di-unmute, Pak Pendeta. Saya mohon Bapak Manalu yang menyampaikan doa syafaat bagi kita malam hari ini. Saya mohon Bapak Manalu bisa sampaikan doa pada malam ini.
Baik, Pak Pendeta, terima kasih. Fokus doa kita keluarga siapa ya, Sir ya? Lupa saya. Nurvina, Ibu Nurvina. Ibu Nurvina ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh mulia Engkau ya Allah, Ahli Pencipta kami, dan Engkau Maha baik kepada masing-masing kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih Tuhan berikan memperoleh kesempatan, kami mendengarkan firman Tuhan, mengikuti kebaktian Rabu malam ini. Terima kasih Bapak, terberkatilah kami mendengarkan firman yang begitu indah, yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Situmeang, di mana kami diingatkan agar kami dapat mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui keuangan kami. Agar kami tidak menjadi seorang yang boros, tapi juga Tuhan kami bukan orang yang pelit. Tapi kami dapat mengelola keuangan ini untuk kemasyhuran nama-Mu dan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terberkatilah kami yang mendengarkannya Tuhan, dan dua kali ganda Bapak Situmeang di dalam kesempatan ini. Biarlah kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan limpahkan kepada hamba Tuhan ini agar pada hari-hari yang akan datang, beliau juga dapat menyampaikan firman yang lain lagi Tuhan, yang dapat menguatkan iman dan kerohanian kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat fokus doa kami, yaitu Ibu Nurvina, di dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dia di dalam kehidupannya, cukupkan segala kebutuhan hidupnya, baik itu kehidupan jasmani maupun rohani. Tuhan memberkati dia di dalam juga kesehatan, di dalam pelayanannya, agar segala sesuatu yang dilakukan itu semuanya dapat berhasil ya Bapak. Berkati dia di dalam kapasitasnya sebagai pelayan jemaat, agar senantiasa dia dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada dia di dalam kewajibannya pada jemaat dan pelayan jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang ada di Zoom ini, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, agar sukacita surga akan menjadi bagian kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Tuhan membuat kami menjadi orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Bapak Kastilong, Bapak Situmeang, beri kami Gabi Kaligis, dan banyak lagi Tuhan, Ibunda Melpa Syombi. Biarlah di dalam nama-nama-Mu yang dahsyat, Tuhan kami Yesus Kristus, kesembuhan sempurna akan menjadi bagian mereka. Tuhan, pada malam ini juga kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan membuat kami istirahat yang damai dan tenang, dan bangunkan kami besok pagi dengan tidak kurang satu apapun. Kami juga berdoa Tuhan, buat panitia, yang mana mereka telah bekerja untuk memilih pegawai jemaat tahun 2022 dan 2023. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kebijaksanaan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang telah dipilih, yaitu Tuhan memilih mereka, agar mereka tidak menolak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Buka hati mereka Tuhan. Dengan Tuhan telah memilih mereka,
teman Tuhan untuk bekerja di dalam memasyurkan, memajukan pekerjaan Tuhan di Jemaat Keramat Jaya. Mereka dapat melihat bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat mulia yang Tuhan embankan kepada mereka. Terima kasih semuanya Bapak, terima kasih. Kiranya kasih karunia Tuhan dari surga, Tuhan limpahkan kepada masing-masing kami. Istimewa yang hadir pada saat ini. Kami juga berdoa buat orang yang kekurangan pada saat ini, mempunyai problema keluarga, apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam rumah tangga kami masing-masing, agar damai sejahtera surga akan menjadi bagian kami. Terimalah doa kami yang kurang sempurna ini. Ampuni dosa kami yang itu besar ya Bapa. Karena kami alaskan doa ini hanya dalam nama terindah Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup rangkaian kebaktian permintaan doa. Dengan itu mari kita nyanyikan dari lagu Sion, halaman 269, nama Yesus amat indah.
Doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Situmeyang. Yesus nama yang indah. Yesus adalah matahari kebenaran. Yesus adalah gambaran karakter Allah dalam hidup kami. Dimuliakanlah Engkau, ya Bapa, melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kami diingatkan dengan pengorbanan Yesus melalui pengendalian dirinya, melalui penyangkalan dirinya. Dia datang ke dunia ini untuk menjadi anak manusia, dan kami sebagai orang-orang yang berdosa, yang secara alamiah kami adalah orang yang tidak pantas, tidak layak. Dia mati bagi kami. Dia menebus kami. Terima kasih ya Bapa untuk pengorbanan Yesus bagi kami. Biarlah kami boleh menghidupkan kehidupan penyangkalan diri sebagaimana Yesus hidup. Penuh dengan penyangkalan diri. Hidup sederhana. Dari keluarga yang sederhana. Hidup di lingkungan yang sederhana. Bahkan dia tidak dianggap oleh karena kesederhanaannya. Tapi kami bersyukur dia sudah bangkit dan dia sudah naik ke sorga. Kami juga boleh memiliki kemenangan seperti yang dia lakukan. Bila mana kami membiarkan rohnya, roh kudus itu, roh Yesus itu hadir dalam diri kami masing-masing. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa melalui ibadah kami pada malam hari ini. Dari orang-orang yang tertua, orang-orang muda, orang parubaya, bahkan anak-anak yang kecil, yang adalah merupakan titipan Tuhan kepada kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami boleh menerapkan pelajaran pada malam hari ini. Demikianlah acara kebaktian permintaan doa kita. Mungkin ada pengumuman dari ketua atau dari pendeta. Mungkin sebelum pendeta mungkin ada dari Sekolah Sahabat boleh disampaikan. Baik, selamat malam. Saya boleh minta tolong kalau ada Dr. Semi tampilkan ya. Baca aja sini. Besok tanggal 26. Baik, kalau tidak ada saya coba baca Sekolah Sahabat ya. Untuk Sekolah Sahabat tanggal 27 November. Oke, terima kasih Dr. Semi. Ya. Baik, untuk MC Sekolah Sahabat, Ibu Yunita Panjaitan, ayat inti dan doa buka, Ibu Sri Yuliana Purba, cerita mission, Ibu Valencia Cornelius, lagu pujian, keluarga James Sumartumin, doa diskusi Sekolah Sahabat, Ibu Dharma Simbolon,
Pemimpin diskusi sekolah sahabat, Pendeta E. Situmeang, doa persatuan jemaat, Saudara Benaya Takaria, dan pelayanan perorangan serta doa tutup, Bapak H. Situmeang. Fokus doa dalam satu pekan ini Ibu Nurpina Sinaga. Jadi untuk pelayanan perorangan ada permintaan dari tamu kita yang kita sudah kenal, yaitu Dr. Joni. Ya, beliau meminta untuk pelayanan perorangan dan doa tutup. Dia meminta kepada kita, dia mau melayani kita di ibadah sekolah sahabat. Mungkin kita setuju ya untuk ini ya. Baik, inilah pengumuman untuk ibadah sekolah sahabat tanggal 27 November 2021. Kalau ada yang berhalangan, mohon segera diberitahukan kepada kami. Terima kasih. Kayaknya Yunita diganti deh, Bu. Oh iya, maaf. Iya, Ibu Yunita sudah bilang diganti dengan Winda ya. Saudari Winda. Iya, oke. Terima kasih. Ya. Mungkin saya lanjutkan dengan partisipan ibadah khotbah. Itu MC-nya adalah Saudara Gabriel Anderson Situmeang, lalu doa syafaat oleh Bapak Ketua John Lee Kaligis, pengkhotbahnya Bapak Andika Manulang, bacaan persembahan oleh Bapak Richard Takaria, lagu pujian keluarga Ronald Takaria, cerita anak-anak oleh Nyonya Novera Manulang, pembaca ayat inti khotbah Saudara Benaya Takaria. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ketua atau Pendeta? Mungkin Pak Ketua bisa kasih pengumuman, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kepada kita semua, panitia pemilih, boleh mungkin kita tinggal atau udah ada linknya ya Dokter Semi ya? Ada linknya sendiri, ada linknya di grup panitia pemilih. Linknya Kita sudah keluar aja dari ada, sini. maka kita akan mengadakan rapat pemilihan. Kita sebentar saja, ya paling 10 menit ya, paling lama, agar kita dapat memberikan pertanggungjawaban pada panitia, orang-orang yang telah kita hubungi, agar juga kita bisa bacakan pada sahabat ini seluruh pegawai jemaat yang kita telah pilih, yang akan kita ajukan ke konferensi jemaat. Tapi kita bacakan bacaan pertama dulu ya, bacaan pertama untuk sahabat ini. Kiranya kami harapkan kepada kita semua panitia pemilih, boleh kita untuk masuk ke link yang sudah disiapkan dalam rapat panitia pemilih. Demikianlah pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kalau gitu Zoom ini akan saya tutup aja. Kita buka ruangan Zoom yang panitia pemilih ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Opo oke, mudah makin sehat. Selamat malam semuanya. Malam, Yael. Selamat malam. Selamat malam. Pak Gabean. Ya. Selamat malam. Gabe, Selamat malam. selamat malam Gabe. Pak Suryadi, Lek Suryadi. Oke, saya tutup Zoom-nya ya. Oke. Malam. Bye-bye. Bye. Bye.